Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Selasa tanggal 31 Mei 2022 dengan renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Namun saya akan membacakan dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29 dengan tema mempergunakan waktu Tuhan untuk memberitakan Injil. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberitakan kebenaran firman. Biarlah waktunya Tuhan ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar setiap orang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi umat manusia. Terima kasih Bapa di sorga, terangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29 dengan perikop ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah atau kebenaran Allah. Namun tidak semua orang dapat memberi respon positif. Hal ini tampak pada diri kedua orang pemimpin Romawi, yaitu Festus dan Agripa. Setelah mendengar perkataan Paulus, Festus menganggap Paulus gila. Ayat yang ke-24, karena Paulus, yang pertama Paulus memberitakan tentang janji Tuhan kepada nenek moyangnya dahulu kala, dan janji-janji itu digenapi melalui Yesus Kristus. Paulus tidak menyangkali
surat-surat Yahudi yang lama, tetapi sebaliknya ia percaya bahwa surat-surat itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Benarlah perkataan Paulus, pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Ini adalah tuduhan yang kedua, bahwa salib adalah merupakan suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Yang ketiga, yang menjadi pokok perpecahan antara orang Yahudi dan orang Kristen adalah tentang kebangkitan Yesus. Karena mereka beranggapan bahwa apabila Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, pastilah ia akan menjadi raja di dunia ini bagi mereka. Tetapi kenyataannya justru berbeda. Menjawab respon daripada Festus ini, Paulus menyatakan bahwa dirinya tidak gila karena ia mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ayat yang ke-20. Memang tindakan Allah melampaui akal, tetapi tidak bertentangan dengan akal sehat. Lalu bagaimana dengan Agripa sendiri? Dengan cerdik, Agripa berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ayat yang ke-20. Kata hampir di sini berarti hampir diselamatkan dari hukuman dosa atau maut. Dalam iman Kristen, kata hampir masih menyatakan penolakan. Tetapi Paulus pantang menyerah. Ia tidak mundur untuk memberitakan Injil. Ia tahu sangat penting keselamatan bagi Agripa dan bagi semua orang yang hadir di sini. Ia tidak peduli apakah mereka orang-orang yang berkuasa dan mempunyai pengaruh besar. Karena itu ia berdoa bagi mereka semua supaya bisa sama seperti dia. Ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun kesempatan adalah waktunya ia untuk meyakinkan para penguasa serta semua yang hadir bahwa dirinya tidak bersalah. Paulus mempergunakan waktu itu untuk memberitakan tentang Kristus. Meneladani Paulus, kita pun belajar menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kita bersaksi tentang Kristus, agar orang lain mengenal Kristus sebagai jalan satu-satunya menuju keselamatan dan hidup kekal. Apapun respon mereka, apapun respon orang lain, yang penting ialah kita melaksanakan tugas kita. Dan firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan
bagi orang lain untuk mengenal Yesus Kristus lebih dekat. Amin. Mari kita bersatu dan Bapa dan Kerajaan Surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami sekalian pada pagi hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami dengar dan apa yang kami pelajari dari perkataan Rasul Paulus dan sikapnya yang pantang menyerah dan mengisi kesempatan yang ada menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat berbuat seperti apa yang Paulus lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka semua mendapat berkat dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua untuk menuju kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Bersama dengan saya, Pendeta. Salam.